Terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, anggota Komisi 3 yang kami hormati, Kapolri dalam hal ini diwakili oleh Saudara Astamarena Kapolri, dan juga Jaksa Agung yang dalam hal ini diwakili oleh PLT Jaksa Agung Muda Pembinaan. Kami memuliakan semua tamu kami yang hadir pada rapat hari ini, dan ini adalah bahagian komitmen kita bersama untuk mewujudkan penegakan hukum yang diharapkan oleh masyarakat. Pertama, untuk Kepolisian Republik Indonesia. Polri untuk masyarakat itu diharapkan bukan hanya slogan, tapi benar-benar menjadi wujud nyata ya dari komitmen dan cita-cita kita ini Astamarena, sehingga kemudian Polri untuk masyarakat itu dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Nah, karena itu dalam konteks apa yang telah disampaikan tadi, kami sudah melihat, membaca dan mendengar apa yang disampaikan oleh Astamarena. Dan tentu saja anggaran 2024 ya, dan kemudian juga 2025 yang sedang berjalan ini, harapan kami mudah-mudahan sisa anggaran yang tadi telah ditunjukkan kepada kami itu bisa berjalan, bisa dioptimalkan, dimaksimalkan, sehingga kemudian dana yang telah kita alokasikan bersama itu bisa dirasakan bukan hanya oleh anggota Polri, tapi juga untuk masyarakat. Nah, karena itu dalam konteks ini kami memiliki sejumlah catatan terkait dengan apa yang telah disampaikan oleh kepolisian. Kita tadi mendengar bahwa tahun 2026 ya, anggaran di kepolisian itu fokus pada program dukungan manajemen ya, sekitar 71,636,5 miliar atau sekitar 65% dari total anggaran. Bagi kami ini menunjukkan besarnya kebutuhan pembiayaan untuk operasional internal, administrasi dan fungsi manajerial lembaga. Nah, karena itu kepada Astamarena kami punya harapan agar kepolisian di wilayah itu ditingkatkan ya, sumber daya manusianya. Terus terang saja berdasarkan asesmen yang dilakukan oleh Mabes Polri, sebahagian besar pimpinan-pimpinan kepolisian di wilayah, terutama di jajaran kepolisian resor dan polsek, itu masih underperformance. Ya, jadi ada beberapa penilaian yang dilakukan, ya terutama komunikasi publik mereka, relasi mereka, penyelesaian masalah yang dihadapi itu kurang mampu ditanggapi dengan baik. Sehingga masalah-masalah itu kemudian muncul ke permukaan, apalagi sekarang era media sosial, dan kemudian menimbulkan persepsi tidak baik di kalangan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Meskipun sebenarnya banyak pekerjaan kepolisian yang sangat berhasil, tapi kemudian gara-gara medsos tersebut, ya kita tidak salahkan medsos, tapi itulah perkembangan teknologi digital hari ini, sehingga kemudian kita kurang bisa mengantisipasi, sehingga persepsi ini mempengaruhi masyarakat. Padahal banyak hal yang sudah dilakukan oleh kepolisian dalam konteks tugas dan fungsi-fungsi kepolisian yang dilakukan. Oleh karena itu sekali lagi mungkin perlu semacam pembinaan ya, agar kemudian terutama di level polsek agar mereka punya metodologi pemecahan masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat setempat, sehingga mereka dengan cepat ya bisa mengantisipasi. Ya, jadi preventif itu benar-benar dilakukan, sehingga kemudian polsek menjadi ujung tombak yang harus diruncingkan ujungnya agar mereka bisa benar-benar melayani masyarakat dengan baik dan kemudian mengatasi masalah-masalah yang ada di tengah masyarakat yang terkait dengan tugas dan fungsi-fungsi kepolisian. Saya pikir kalau kemudian kepolisian di sektor, kemudian di resor itu bisa didayagunakan, dioptimalkan, dimaksimalkan sumber daya manusianya, kami percaya bahwa mungkin sedikit
masalah-masalah itu akan bisa muncul ke permukaan. Oleh karena itu, tantangan kita ke depan adalah bagaimana mengatasi sumber daya manusia di kepolisian yang kami lihat memang sudah sangat baik, apalagi ada assessment center di semua wilayah di Polda. Ya, diharapkan itu bisa membantu negara dalam menghadirkan kepolisian yang benar-benar humanis, berjiwa kemanusiaan. Oleh karena itu, dalam konteks ini kami punya catatan yang paling akhir kepada kepolisian terkait dengan menyongsong implementasi KUHP dan hukum acara pidana. Oleh karena itu, kita sadar bahwa hukum acara pidana yang sedang akan direvisi ini mengedepankan prinsip due process of law, ya, memperkuat pelindungan hak asasi manusia dalam setiap tindakan upaya paksa, serta mendorong penggunaan teknologi modern dalam perolehan alat bukti. Nah, hal ini meniscayakan adanya investasi anggaran untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyidik, pemutakhiran metode forensik digital, dan pengadaan sarana prasarana berbasis teknologi seperti body cam, sistem rekam interogasi atau CCTV, dan juga infrastruktur case management system yang terintegrasi. Oleh karena itu, selain itu, kebutuhan akan penguatan fungsi pengawasan, pembinaan etik, dan pelatihan berkelanjutan berbasis pendekatan humanis dan proporsional juga harus menjadi prioritas dalam alokasi anggaran. Jadi sekali lagi kami ingin harapkan bahwa fungsi pengawasan, pembinaan etik, dan pelatihan berkelanjutan berbasis pendekatan humanis dan profesional juga harus menjadi prioritas dalam alokasi anggaran. Tanpa dukungan anggaran yang memadai, transformasi hukum acara pidana akan menjadi dokumen hukum semata tanpa daya guna di lapangan. Oleh karena itu, kami ingin memastikan bahwa postur anggaran khususnya pada fungsi penyidikan, penyelidikan, dan pengembangan sumber daya manusia di Polri benar-benar diarahkan untuk mendukung suksesnya transisi menuju sistem peradilan pidana yang lebih adil, akuntabel, dan sejalan dengan semangat pembuatan hukum nasional. Oleh karena itu, sekali lagi kepada Astama Rena, ya, mudah-mudahan kita bisa bersinergi, berkolaborasi, terutama bagaimana menghadirkan polisi yang humanis, polisi yang bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di lapangan. Dan kami lihat kemarin dalam HUT Bayangkara ada dipilih robot-robot itu, ada namanya Ropi, ya, robot polisi Indonesia, ya. Teringat dengan tahun 87-an itu ketika Amerika merilis film Robocop, ya. Kemudian juga tahun 2015 itu ada film Chevy, polisi robot yang punya perasaan dan juga kecerdasan. Ya, mungkin kita butuh atau memang tidak membutuhkan polisi seperti itu, ya, sehingga kemudian diharapkan dia bisa membantu kepolisian dalam tugas-tugas dan fungsinya. Itu untuk kepolisian dalam catatan kami, dan untuk kejaksaan sama seperti yang kami sampaikan tadi, mudah-mudahan PNBP, ya, yang tadi kami lihat baru 44,56%, dan mudah-mudahan bisa dimaksimalkan sesuai dengan rencana yang telah dilakukan, dan itu bisa dilihat, ya, dari turunnya kontribusi dari PNBP kejaksaan akibat belum optimalnya pemulihan uang pengganti. Dan saya mendengar memang uang pengganti ini masih menjadi pekerjaan rumah di kejaksaan. Oleh karena itu saya harapkan mudah-mudahan kontribusi dari BNPP dalam konteks pemulihan uang pengganti dari hasil tindak pidana korupsi ini bisa dimaksimalkan. Kami berharap nanti pada rapat kerja selanjutnya masalah uang pengganti ini sudah ada kabar baik, kabar gembira, ya, terkait dengan upaya kita memulihkan dan mengoptimalkan uang pengganti tersebut dari hasil tindak pidana korupsi. Nah, karena itu sekali lagi kami juga mengharapkan agar kejaksaan bisa terus menghadapi tantangan yang semakin kompleks dari bentuk dan modus kejahatan, khususnya dalam kasus-kasus korupsi, cybercrime, dan kejahatan transnasional lainnya, maka kebutuhan akan tambahan anggaran yang signifikan merupakan hal yang wajar dan sepatutnya didukung. Oleh sebab itu, Ketua, ya, investasi negara dalam penguatan kejaksaan bukanlah beban. Ya, jadi itu yang ingin kami sampaikan, bahwa investasi negara dalam penguatan kejaksaan itu bukanlah beban.
ya, melainkan bentuk komitmen terhadap penegakan hukum yang bermartabat dan berpihak kepada keadilan rakyat. Demikian barangkali banyak catatan yang kami tulis sebenarnya, Ketua, tapi nanti akan kita bisa elaborasi dalam rapat kerja selanjutnya dan mudah-mudahan kita bisa bersama-sama menghadirkan penegakan hukum yang seperti dicita-citakan oleh masyarakat. Terima kasih, Ketua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.